putuskan mantra pengikat batin dulu. Apa saudara? Mantra pengikat apa? Batin. Mantra itu bekerja tepatnya jam 12 malam. Masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin, mantra roh jahat. Nah, kalau tahu perempuannya, sebut perempuannya. Kalau itu yang kena istri, sebut lakinya. Ini semua, kami putuskan, kami batalkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan itu kalau suami doakan gini, darah Yesus bebaskan tubuh, jiwa, roh. Mana Sorgawi. Filipi pasal 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya,
sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan, dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Filipi pasal 3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Apa saudara? Darah Yesus, apa saudara? Tubuh, jiwa, apa? Roh. Putuskan dulu mantra pengikat batinnya. Nah, mantra pengikat batin itu bekerjanya jam 12 malam. Dan masuk ke dalam jiwa seseorang itu tepatnya hari Rebu, Kemis, Jumat. Jarang yang malam minggu. Jelas? Ada 3 hari di sini.
Rebo, Kamis, Jumat. Itu mantra pengikat batin itu masuk ke dalam jiwa seseorang. Dan itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Sebelum masuk ke dalam jiwa seseorang. Nah, setelah itu, yaitu ditolak, diusir dalam nama Yesus, tepatnya jam 6 sore. Karena mantra itu dikirim, akan parkir, akan masuk sebelum jam 12. Itu parkirnya ada di pintu utama. Di pintu apa, saudara? Utama. Nah, Pak, apakah harus di ruang pintu utama? Kurang kerjaan juga, adalah. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara, sebelum jam 6 sore, saudara berdoa. Tolak setannya. Doanya seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini semua, dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan, segala roh-roh jahat, mantra-mantra kami usir keluar. Dalam nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan mantra-mantra. Darah Yesus, hancurkan kutuk-kutuk. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Ingat saudara. Dan perlu saudara tahu. Kalau mantra sudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Setelah itu orangnya ini lepas. Ingat. Ada dampaknya. Kalau sudah kena di atas 1000 hari. Begitu lepas setannya. Tapi bekasnya itu ada. Karakternya rusak. Ingat. Karakternya apa, saudara? Karakternya apa? Rusak. Nah, seorang istri harus tahu. Pertama, kalau yang kena suaminya, jangan diserahin sertifikat semua. Balik nama, jual semua. Kenapa? Karakternya rusak dulu. Jelas? Karena yang masuk itu roh jinah dan roh penipu. Nah, jadi harus ada namanya rehabnya. Dan yang kedua, ingat, jangan bawa uang banyak-banyak. Kenapa? Karena karakternya ini rusak. Kalau membenahi karakter itu perlu waktu. Jelas, saudara? Jelas? Jelas? Nah, ingat, tukang becak susah selingkuh. Kenapa? Enggak punya duit. Jelas? Nah, makanya begitu kalau seorang suami itu sadar habis kena, lepas. Harus seorang istri tahu cara mengatasi selanjutnya. Yaitu apa? Jangan ngasih kepercayaan yang berhubungan dengan harta dan uang dulu. Itu sampai 3 tahun. Maksimal 5 tahun. Untuk apa? Memperbaiki karakter yang sudah dirusak. Jelas? 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 Setan itu begitu masuk, hancur. Nah, untuk memperbaiki, itu perlu Roh Kudus untuk memperbarui karakter. Jelas, saudara? Kejadian ada di Jawa Barat. Ada seorang ibu punya anak tunggal. Suaminya ini, ibu ini punya anak tunggal, perempuan, menikah. Mantunya, yaitu suami anak tunggalnya, kena guna-guna di Surabaya. Setelah itu, dia kan tahu bagaimana cara ngalahkannya karena dia dengar khotbah saya. Nah, begitu lepas dari wewe gombel, dibawa ke Jawa Barat. Sama ibunya dipegang uang untuk ngasih modal. Habis uangnya. Kenapa habis? Karakternya sudah rusak. Nah, untuk memperbaiki itu perlu waktu. Jelas, saudara? Perlu apa, saudara? Perlu apa? Waktu. Saya ngomong sama ibu ini, untung belum sertifikat kamu semua diserahin. Jadi gimana Pak Daud? Nanti kalau dia kembali, untuk masalah uang dipegang. Dipegang, setelah itu ingat, seorang istri harus waspada. Karena perlu perbaikan itu perlu waktu 3-5 tahun. Dan harus dibimbing rohani, dibimbing konseling. Dan itu pun harus betul-betul
orang yang dalam Tuhan sungguh-sungguh. Ajak persekutuan gereja, hidup dalam Tuhan. Pengalaman saya itu enggak sampai 3 tahun sudah beres. Tapi lebih baik kan saya ngomong lebih lama, lebih bagus kan gitu. Itu 3 sampai 5 tahun. Jelas saudara? Suatu kali saya nangani kasus ada di Manado. Ada seorang ibu cantik mirip Yuni Sara. Cantik. Cantik. Yuni Sara kalah, dia putih. Cantik. Nah, suaminya kena guna-guna sama pembantu. Pembantunya dari daerah Sanger, Sangita Laut. Apa yang terjadi? Ibu ini sudah doa, udah panggil banyak pendeta. Dari doa angkat tangan, lipat tangan, sampai sujud. Yang belum doa salto. Udah doa angkat tangan apa, semua cara digunakan. Nah, suatu kali saya diminta untuk datang, KKR ada di Manado. Ibu ini ngomong gini, Pak Daud, saya punya suami terkena guna-guna. Bagaimana cara supaya suami saya kembali, Pak? Dan kena sama pembantu. Pikiran kita satu, ibu ini cantiknya kayak gini. Gimana pembantunya? Betul? 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 Wong ibunya cantiknya kayak gitu Satu lokasi ini kalah. Benar. Apalagi pembantu. Kan gitu dah. Waduh. Pengalaman. Wah. Coba saya mau lihat suami ibu. Wah. Saya datang ke rumahnya. Suami yang ngomong, Pak Daud tahu nih ya? Ahli santet. Gitu dah. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya punya simpanan perempuan dari Sanger. Coba Pak, saya mau lihat orangnya. Beratnya aja 1 kuintal. Udah hitam, mulut gini. Jalannya gini. Saya ngomong sama ibu ini, itu pasti kena guna-guna. Hitam, mulutnya gini. Jalannya gini. Waduh. Saya ngomong sama ibu ini, Pak Daud, bagaimana cara ngalahkannya? Saya udah bergumul doa, angkat tangan, lipat tangan, sujud, sampai berkali-kali Pak. Kok enggak bisa lepas-lepas? Ingat, pasti ibu ada kecewa dan dendam. Iya pasti Pak. Gimana enggak ada dendam? Pembantu Pak. Saya ngomong, ibu mau enggak suami ibu kembali? Ya pasti mau Pak. Kalau ingin suami ibu kembali, ampuni perempuan itu. Karena ingat, mobil dikasih bahan bakar langsung jalan. Betul? Tetapi kalau tidak dikasih bahan bakar, mogok. Betul? Apa yang harus saya lakukan Pak Daud? Ibu ampuni perempuan itu, ampuni suami ibu. Dan yang kedua, saya tanya sekali lagi, apakah ibu betul-betul mencintai suami ibu? Saya mencintai untuk keluarga. Oke, lakukan ini. Tidak lama, maksimal 1 tahun, paling cepat 3 bulan. Apa yang terjadi? Tidak sampai 3 bulan, baru sebulan suaminya sadar, kembali ke keluarga. Mi, kok aku ketemu orang kok segemuk itu ya? Sadar. Ingat, untuk menghadapi ilmu guna-guna, harus dengan unsur air. Setelah saya bertobat, baru saya ngerti, itu adalah kasih. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah pada kasih. Untuk menekuni itu sampai perlu bertahun-tahun. Apa kelemahannya? Baru saya mengerti. Saudara,
Saya pernah dimintai tolong seorang direktur utama bank. Seorang direktur utama bank itu di Jawa Timur. Apa yang terjadi saudara? Anaknya laki-laki terkena guna-guna orang Bali. Langsung dia pergi ke Bali untuk mencari dukun Bali. Dukun Balinya berkata, ini perempuan keturunan seniornya dukun Bali. Berarti dukun itu ada junior sama senior. Kekuatannya hebat, kami tidak mampu. Akhirnya dia panggil dukun-dukun seluruh Indonesia. Sampai Kalimantan, berbagai tempat. Ini direktur, ini adalah orang muslim haji. Orisinil. Dan apa yang terjadi? Dia perintahkan ajudan untuk mencari nenek saya. Nyari nenek saya, tidak ada. Karena nenek saya sudah meninggal. Nah, langsung ditanya, dia tanya sama tetangga-tetangga, ada ndak muridnya? Atau yang pernah belajar sama nenek itu? Ada murid tunggal, tetapi sudah masuk Kristen. Nah, ini haji. Dikasih tahu sama tetangga, tapi sudah masuk Kristen. Langsung dicari itu. Namanya ini keturunan ini. Apa yang terjadi? Saya khotbah di Surabaya. Waktu khotbah di Surabaya, ada seorang ajudan datang. Bapak namanya Tony ya? Ya. Daud nama baptis ya? Iya. Pak izin, bos saya minta ketemu Bapak. Karena mencari nenek Bapak, nenek sudah meninggal. Si setan kober, ahli ilmu jaran goyang meninggal. Nah, mau tidak mau dikasih rekomendasi untuk cari murid tunggal. Nah, muridnya itu Bapak tinggalan. Nah, tapi bos saya ini orang muslim. Bapak diminta dengan hormat tidak boleh nyebut nama Yesus dan Kristen. Loh, kok gitu? Ini perintahnya bos. Ya udahlah, saya tujuannya untuk nolong orang, ya sudahlah. Saya datang ke situ. Direktur utama bank ini gini. Bapak Tony? Ya, Pak Daud? Ya, gimana? Saya minta tolong. Anak saya terkena guna-guna. Semua dukun Kalimantan termasuk yang di TV, di koran sudah tak datangi semua. Dan harapan saya adalah nenek Anda. Tapi nenek Anda meninggal. Sekarang Anda adalah murid tunggalnya. Pasti tahu rahasia kelemahannya jenis ilmu ini. Iya, berarti 3 tingkatan ilmu guna-guna. Oke, saya tahu. Pertama, kalau Bapak mau anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni pula anak Bapak, laki-laki. Wah, susah Pak. Kalau bila perlu tak potong Pak. Perempuannya itu Pak, tidak bisa. Kalau Bapak ingin anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni anak Bapak. Karena kelemahan ilmu guna-guna dihadapi dengan apa? Pengampunan. Iman, pengharapan, dan terbesar adalah kasih. Yang kedua, semua unsur api kegelapan dalam diri Bapak harus dibuang. Apa itu api kegelapan? Jimat. Hah? Jimat harus dibuang semua. Iya. Ingin anakmu kembali apa tidak? Yaitu anak saya laki satu-satunya ya Pak. Ya pasti ingin kembali. Ya udah. Ajudan, jimat yang di kamar ambil semua. Diambil semua, 1 pickup. Dalam hati saya, 1 langkah mau jadi dukun. Ini buang semua. Ya udah. Pak, dijamin enggak anak saya kembali? Ikuti saya, pasti kembali. Karena saya tahu kelemahannya. Yang ketiga, langkah ketiga, panggil anak Bapak yang minggat dari rumah sama panggil perempuan itu.
Apa yang harus saya lakukan? Ingat, Bapak ada ikatan batin, hubungan batin, orang tua dan anak. Betul? Betul? Bapak ngomong sama dia, nak, sekalipun kamu mengecewakan aku mengampunimu. Setelah itu panggil perempuan itu, diajak makan dan katakan, aku mengampunimu. Padahal kalau saya panggil dikira setuju no. Lah ingin anakmu balik pada? Ya udah mau balik Pak. Tanggung jawab loh Pak. Iya. Udah. Langsung perempuan itu dipanggil, orang Bali itu dipanggil, sama anak laki dipanggil. Diajak makan, dia berkata, aku mengampunimu. Kalian berdua saya ampuni. Hati Bapak itu lega. Pak Daud, aku lega. Tidak sampai sebulan anaknya datang. Pi, aku kok bisa pacaran sama perempuan jelek ya Pi ya? Yo, kamu udah sadar toh? Kembali, anaknya kembali lepas dari orang Bali itu. Langsung ajudannya diperintahkan, temui Daud Tony, kesini. Langsung dia minta saya ketemu, Pak Daud, kok bisa masuk Kristen gimana? Kenapa Bapak enggak ikut sama saya aja? Gini Pak, saya itu dulu kalah. Boleh enggak saya cerita? Katanya kan enggak boleh cerita. Gitu. Sekarang saya izinkan. Gitu lah. Saya kalah sama pendeta Kristen. Kalau kalahnya sama Muslim gimana? Ya saya jadi Muslim. Lah kalau kalahnya sama Kristen, saya jadi Kristen. Loh, berarti ngalahin Bapak Muslim apa Kristen? Kristen. Siapa? Pendeta Gilbert lumayan dong. Yang gemuk itu ya? Iya. Langsung gini, bagaimana kamu bisa kalah? Padahal nenek kamu orang hebat dan kamu juga punya kemampuan hebat. Saya ngomong, saya santet dia malah saya gila. Saya gila 1 tahun dan didatangi Yesus sendiri. Saya sembuh dari hilang ingatan sampai sekarang. Langsung dia ngomong, hah? Kamu ketemu Isa alaihi wassalam? Iya. Bapak mau ketemu? Langsung gini, yang benar, kamu ketemu Isa alaihi wassalam, hakim yang adil di dalam hadis. Isa kalimatullah rohullah. Iya, iya. Kamu ketemu benar, enggak salah, enggak salah. Setan saya tahu Pak, bekas teman ya Pak. Langsung dia nih, oh bagaimana kamu ketemu Isa al-Masih, Isa alaihi wassalam. Saya cerita, waktu saya hilang ingatan 1 tahun. Lah kamu menguasai mantra apa aja? Ilmu menghilang, ilmu kebal. Dia ngomong, umur berapa kamu belajar itu? Umur 9 tahun, saya udah ngilang. Umur 9 tahun saya udah ngilang. Saya umur 9 tahun udah cari kodok. Tahu cari kodoknya? Tak kasih tahu. Waktu itu saya umur 9 tahun, saya itu bosen makan apa? Pisang, tempe, tahu. Dan yang kedua, maksimal makan ayam goreng, itu pun nunggu ayamnya besar dulu. Ngasih makan, jadi sebulan sekali belum tentu goreng ayam. Suatu kali saya lihat orang cari kodok. Pakai lampu senter, jret, tangkep kadang lompat. Wah nyari kayak gini, saya nyoba makan kodok, wah enak juga. Gimana caranya supaya tidak hanya makan sama tempe tahu terus? Saya cerita, langsung saya ngerogosok mau baca mantra. Saya panggil genderuwo-genderuwo. Genderuwo adalah. Genderuwonya datang tinggi besar, 3 meter, hitam. Saya ngerogosok mau saya kalahkan genderuwo dulu. Saya ambil cincinnya, cincin Cocoludiro. Kalau itu ditaruh, sep langsung hilang. Karena saya udah punya ilmu menghilang, ngapain pakai cincin. Langsung cincinnya saya balin sama genderuwo. Aku ndak mau cincin kamu. Apa sendika dawuh Gusti? Apa perintah Tuan? Saya tidak cari apa-apa, aku hanya ingin kodok.
Langsung cari kodok. Saya cari kodok. Karena udah bosen pisang, tempe, tahu. Sebulan sekali makan ayam goreng. Itu pun mujizat. Nunggu dulu sampai gede. Langsung gini. Ini karungnya. Langsung gendruwonya. Ada dia mimpin 30 roh gendruwo. Langsung bus. 1 jam kodok penuh. Setelah kodok penuh tak lihat. Wah, ada yang kecil-kecil segini juga diambil. Kecil-kecil diambil juga. Aduh, enggak bisa dimakan. Saya ngomong goblok kalian. Jangan yang kecil-kecil, cari yang besar-besar. Segini-segini ukurannya segini. Baik Tuhan, balik sana. Saya merintah gendruwo. Langsung setelah itu cari yang gede-gede. Wah. Teman-teman baru dapat 2 ekor, 3 ekor. Saya 1 jam 1 karung. Wah, setiap malam minggu, saya umur 9 tahun itu. Malam minggu, hari Sabtu itu udah pakai karung kosong. Gedruk tanah, baca mantra. Langsung gendruwonya datang. Sendiko dawuh Gusti, tinggi besar, hitam, rambutnya kayak itu darah, hijau itu darah, kudu-kudu, giginya besar-besar. Dan buncit. Saya masih ingat. Dulu bekas teman sih. Ngomong, apa perintah Tuhan? Kodok. 2 kali, 3 kali, setiap malam minggu kodok terus. Akhirnya yang keempat, sebelum gedruk 3 kali dia ngomong, kodok. Setelah saya bertobat, sampai sekarang suka kodok. Nah, apa yang terjadi? Saya cerita sama dia, kamu umur 9 tahun sudah ngalahkan gendruwo. Iya, pemimpinnya. Dan cincinnya dikasihin, saya tak balikin. Kenapa? Udah punya ilmu menghilang, ngapain ngilang terus? Udah. Akhirnya kamu ketemu Yesus gimana? Saya ada cahaya terang dulu. Yes. Masuk kepala saya sembuh seketika. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega. Yang awal, yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali, Yesua Hamasia. Langsung dia gini, Yesus betul-betul disalib atau tidak toh? Nah, saya ngomong sama dia, saya ngelihat dia sendiri ada lubang paku di sini. Langsung dia ngomong gini, berarti kamu ketemu Yesus Kristus sendiri, Isa Al-Masih. Iya. Berarti kamu udah bertobat. Iya. Udah enggak ada order lagi. Udah enggak. Saya ngomong, terima kasih anak saya udah kembali. Saudara, cinta yang palsu hanya bisa dikalahkan dengan cinta yang suci. Amin. Dan cinta itu adalah apa? Kasih. Apa saudara? Mana sorgawi.